Hai Nakama, Joy Boy, the library of Nika is here. Nah, persiapkan diri kalian teman-teman. Kita akan membreakdown 6 hipotesa menarik nih dari mega teori Joy Boy. Seperti yang kita tahu telah banyak sumber kan, asumsi maupun hikayat soal Joy Boy itu sendiri. Kita akan coba rangkum terstruktur dari sumber Wikipedia, anime, komunitas manga, dan para leaker One Piece nih. Karena bagi kita, prediksi masa depan One Piece itu adalah kisah Joy Boy. Kisah ini telah ditulis 800-an tahun lalu di era zaman maju dan masih relevan di masa saat ini, masa dimana kebangkitan Joy Boy sudah benar-benar kembali. Informasi ini sebenarnya kita ungkap mendalam nih, lantaran ada beberapa sosok yang selalu menyebut-nyebut nama Joy Boy itu, dari mulai Wano Kuni hingga ke Egghead ini. Dari situlah kenapa Joy Boy itu akan memainkan peran ke depan dalam masterpiece-nya petualangan menuju One Piece, begitupun Laugh Tale nanti. Yuk kita mulai part pertamanya. Nah, sebelum masuk bahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semua untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita tahu One Piece itu adalah sebuah mahakarya terbesar karya sastra yang dibuat oleh Oda Sensei kan. Tetapi kalau dalam kisahnya sendiri dan setelah saga Wano Kuni kala itu habis, Egghead di penghujung tanduknya sekarang, kita jadi semakin yakin nih berdasarkan beberapa kejadian jika Joy Boy sendiri digambarkan sebagai orang yang merancang apa itu One Piece. Ingat ya, saat kita membuat pembahasan tentang Zunesha sebagai alat untuk merobohkan tembok Wano Kuni untuk membuat Pluton sendiri, sebenarnya itu juga sudah dirancang oleh seseorang di masa lalu. Kalian penasaran siapa dia? Hipotesa ini ada di situ. Dahulu konon Nika juga dikenal sebagai prajurit legendaris yang nyaris seperti seorang dewa dengan kemampuan menyala-nyala layaknya matahari itu yang membawa kehangatan. Dia hidup berapa tahun lalu dan sempat disembah sebagai dewa kuno. Nika dikenal memiliki peranan penting dalam penyelamatan perbudakan di kerajaan kuno di masa itu. Banyak yang percaya bahwa Sun God of Nika ini adalah orang yang sama dengan si legenda Joy Boy yang erat kaitannya dengan One Piece itu sendiri dan juga kerajaan kuno yang dimaksudkan. Dimana Joy Boy dan Nika itu sama-sama menggunakan simbol matahari sob. Kesamaan mereka juga sama-sama bermimpi membebaskan para budak, di mana mereka ingin semua ras untuk bisa tinggal di bawah sinar matahari yang sama. Bukankah ini saling terkait lagi tuh? Informasi ini juga diperkuat lagi dengan data sejarah bahwa tabir One Piece sendiri itu adalah tentang Joy Boy. Maka peradaban Wano Kuni sendiri yang sebenarnya juga penghubung untuk menggali lebih dalam tentang One Piece sendiri makin tergambarkan sedikit titik terangnya kan kala itu. Setelah kita lebih dalam kala itu menjelaskan soal peradaban aksara Poneglyph sendiri, sebuah informasi dari 4 batu besar yang menentukan One Piece dan kita kenal sebagai Rod Poneglyph, sebuah batu aksara merah yang dikenal sebagai kunci penting untuk mencapai Laugh Tale dan mengungkapkan kebenaran apa itu isinya. Nah, Rod Poneglyph itu juga diartikan sebagai jalan sejarah nih, merinci lokasi di mana gabungan yang dirinci dari tempat Poneglyph itulah yang memungkinkan seseorang mencapai pulau terakhirnya. Nah, Wano Kuni telah menjadi penghubung tentang kerajaan kuno tersebut kan, serta kisah tentang abad kekosongan yang masih menjadi misteri sekarang ini. Tapi dengan kemunculan Zunesha kala itu, kita semua akhirnya diberikan clue besar oleh Oda Sensei sendiri kan. Jika seseorang yang ada di belakang ini semua dan merancang tentang apa itu One Piece adalah pria yang digambarkan sebagai Joy Boy. Dia telah benar-benar kembali. Itulah kenapa beberapa waktu lalu sejak kemunculan Nika terjadi paradok yang membingungkan. Apakah Joy Boy sebenarnya itu adalah Nika atau Joy Boy adalah sebuah gelar nih? Kita akan buat hipotesanya lebih dalam dari 6 part ini nanti ya. Tetapi berdasarkan informasi yang kita kumpulkan dari teori pribadi pula, jika One Piece itu adalah Joy Boy itu sendiri. One Piece adalah kisah Joy Boy dan gambaran masa depan yang ia ramalkan sampai ke pulau terakhir Laugh Tale sana. Ya, yang jadi pertanyaan, Oda itu membuat referensi Joy Boy itu berdasarkan karakter siapa? Belum ada yang tahu kan? Kebanyakan beliau pasti mengaitkan dengan sosok mitologi ataupun sosok di dunia nyata. Karena realitanya One Piece banyak bersumber dengan hal itu tadi, entah itu para bajak laut di masa lalu ataupun tentang kerajaan-kerajaan di dunia. Banyak yang bilang Indonesia adalah kerajaan milik Jayabaya, termasuk opini yang digembar-gemborkan kan. Tetapi kita ambil perspektif lainnya, bukan ngebahas tentang siapa referensi dari Joy Boy, tetapi apa yang dirangkai oleh Joy Boy itu untuk seseorang yang membangkitkan Joy Boy lagi di masa depan. Jika hal itu terjadi, maka
hal yang berkaitan tidak hanya tentang Joy Boy, tetapi nama-nama penting terkait petualangan dan perjalanan di dalamnya. Jika memang benar kerajaan kuno tersebut dipimpin oleh Joy Boy, maka di masa depan nanti masuk akal rasanya kenapa pemerintahan dunia itu diciptakan. Tetapi itu juga masih bisa dihancurkan kembali jika kekalahan Joy Boy di masa lalu akan menjadi kemenangan di masa depan lagi. Kuncinya itu adalah pada para keturunan orang-orang di 800-an tahun lalu. Berdasarkan apa yang terjadi dalam harta tersembunyi Marijoa sana, ada sosok bernama Im Sama. Yang paling menarik adalah Im Sama itu memiliki topi Mugiwara besar loh sob. Kebanyakan dari kita pasti berpikiran bahwa di masa lalu di era kerajaan kuno tersebut manusia itu sangatlah besar-besar atau mereka sejenis raksasa seperti apa yang terjadi di Pulau Elbaf. Topi tersebutlah kemungkinan terbesar adalah milik Joy Boy. Ingat ya, kita akhirnya sudah tahu siapa Im Sama bersama komplotannya para Gorosei yang ternyata kelima-limanya adalah punya kekuatan iblis di saga Egghead ini. Jika One Piece itu adalah kisah tentang Joy Boy nakama, cerita seperti apa yang sedang ia rencanakan. Nah, mastermind besar apa yang menghubungkan dengan titik-titik ini? Ada yang bilang Joy Boy di masa lalu membuat kegagalan besar kan, tetapi dia sadar bahwa kesalahan di masa itu akan diselesaikan oleh kisah Joy Boy di 20 tahunan ke depan ketika pria menghebohkan dunia itu muncul menjadi raja bajak laut. Itu adalah di era pasca Goldie Roger. Tetapi cerita Joy Boy sebenarnya akan dimulai 20 tahunan kemudian sehabis peristiwa yang kita sebutkan tadi. Kami sendiri sih berasumsi di sini bahwa Joy Boy itu adalah sebuah gelar ya. Ini sama yang sempat dipikirkan melalui perkataan Kaido. Jika awalnya kaptennya sendiri yang berpikiran menjadi Joy Boy serta dirinya akan memulai perang besar yang memunculkan Joy Boy itu tadi. Sama seperti dalam aksara yang ia tinggalkan untuk kemunculannya. Dan ingat ya, Joy Boy asli di masa itu meninggalkan pesan di 800-an tahun lalu. Satu pesan yang buat Nico Robin aja sang arkeolog itu terkejut bahwa itu sebuah permintaan maaf. Karena dia itu juga melanggar janjinya nih. Namun dia juga berjanji untuk membalas semua itu bahwa kelak seseorang akan memenuhinya dan akan muncul lagi di masa depan. Pria itu nanti juga dikenal sebagai Joy Boy. Dan ingat, sosok yang terkait dengannya pun dia juga berkata hal serupa. Maafkan aku Joy Boy. Kejadian itu jelas berada di saga Egghead kan. Sementara di Wano Kuni kemarin pun juga sama. Sosok monster besar juga berkata, Joy Boy, Joy Boy, Momonosuke dia telah kembali Joy Boy. Nah, dua makhluk yang membicarakan itu adalah Zunesa dan juga robot kuno. Keduanya terkait dengan kerajaan besar sepertinya. Ya, cerita Megatheory tentang Joy Boy part pertama selesai sampai di situ dulu ya. Gimana? Bukankah ini seru nih? Sosok Joy Boy memang jadi ikon dalam One Piece kedepannya. Tak ada yang tak mungkin kan? Karena dari sini pun kisah One Piece juga sudah makin menuju ke era di mana dunia baru segalanya bisa aja akan banyak kejutan. Perihal Road Poneglyph terakhir, siapakah di antara mereka yang pun mendapatkan dan menuju ke sebuah pulau di mana setelah era Roger belum ada yang sampai di sana, dan kebanyakan informasinya seperti itu. Road to Laugh Tale memang akan sebentar lagi terjadi. Nah, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja nih komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon ya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.